Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Masih pembelajaran jarak jauh. Ada yang bertanya kapan masuk sekolahnya. Kami pihak sekolah belum bisa memberikan jawaban kapan akan masuk tatap muka. Yang jelas Bapak dan Ibu guru diperintahkan untuk pembelajaran daring. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tapi tetap semangat, jangan putus asa. Baik, sebelum belajar kita membaca surat Al-Fatihah. Silakan membaca surat Al-Fatihah di dalam hati. Selanjutnya membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Bagaimana hari ini anak-anak? Nah, kalian jawab ya. Siap, oke, yes. Bisa ya? Baik. Bagaimana hari ini? Bagus ya. Yang semangat, jangan putus asa. Baik anak-anak, kita lanjut pembelajarannya. Ayo kita belajar dengan semangat, pantang menyerah. Dimanapun kalian berada, jadikan lingkungan sebagai tempat belajar. Karena ilmu didapat bukan hanya dari sekolah saja, di lingkungan, dari teman, dari ibu dan ayah. Tapi ketika kalian belajar, jangan sampai belajar daring ini bertengkar sama ibu kalian. Susah dibangunkan, susah mandi, susah melaksanakan sholat duha, susah untuk mengabsen, pengennya main terus. Ingat, HP yang kalian gunakanlah pada hal-hal yang positif. Nah, hari ini gunakanlah untuk belajar biar bermanfaat. Jangan main game terus. Pagi game, sore game, siang game, malam game, terus game. Nah, kalau kalian terus main game nanti akan kebiasaan dan itu buruk untuk kepribadian kalian yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kalian tidak terlalu banyak main game. Baik anak-anak, kita lanjutkan belajarnya. Kali ini kita akan belajar di matematika seperti jadwal yang sudah tertera. Nah, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pelajaran yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Di pertemuan yang sebelumnya sudah Bapak sampaikan bagaimana cara mengalihkan dan bagaimana cara pembagian bilangan bulat. Syaratnya untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ini, mau tidak mau kalian harus hafal perkalian 1 sampai dengan 10. Nah, itu adalah kunci dasar. Oke, bagi yang belum hafal silahkan dihafalkan. Berulang-ulang. Jangan bosan-bosan. Seperti kalian makan dan minta uang jajan. Itu bosan-bosan terus ya. Oke anak-anak. Nah, ada persamaan. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Perkalian itu dibalik-balik juga, maka hasilnya sama. Beda dengan pembagian. A dikali B sama dengan B kali A. Kalau pembagian A dibagi B, B dibagi A tidak bisa. Karena ada pembagi, ada yang dibagi. Itu pembagian. Kalau perkalian, persamaannya A dikali B sama dengan B kali A. Dibulak-balik juga sama. Itu juga dengan penjumlahan. Baik, persamaan selanjutnya adalah negatif A. Bilangan bulat negatif A dikali B sama dengan negatif kurung buka A dikali B kurung tutup. Nah, ini. Jadi ini persamaannya. Jadi kalau ada soal nanti bentuknya seperti ini jangan aneh. Kalau kalian sudah paham, ya tidak sulit lah. Selanjutnya jika A dikali negatif B, nah kenapa ini negatif B dikasih tanda kurung? Nanti ya, kalau kalian ada yang masih belum tahu ya maksudnya dalam kurung ini ada negatif. Terus negatif yang ini enggak dikurungan, kenapa ya? Nah, kalau negatif yang ini kan berdekatan dengan operasi perkalian. Kalau ini tidak pakai kurung, ya, tidak pakai kurung ini,
maka ini akan sulit untuk membedakan mana bilangan positif mana bilangan negatif. Nah, ini sebetulnya untuk memberikan jarak saja pada bilangan bulat negatif ini. Nah, kalau yang ini kenapa tidak, Pak? Karena ini di depannya tidak ada. Jadi yang awal ini tidak usah menggunakan tanda kurung ya. Paham? Nah, mudah-mudahan paham ya. Kembali lagi. Jika A kali negatif B sama dengan negatif A dikali B. Betul. Ini sebetulnya persamaannya sama dengan yang atas. Ya. Lanjutnya. Negatif A dikali negatif B sama dengan A kali B. Negatif A, bilangan negatif A dikali negatif B sama dengan A positif kali B positif. Kenapa jadi begini? Karena nanti hasilnya negatif dikali negatif itu akan menjadi positif. Jadi A dikali B. Jadi kalau salah satunya ini positif, jangan seperti ini persamaannya. Artinya yang bagian kedua dan ketiga. Oke, anak-anak paham? Ya, lanjut ya. Ya, ada lagi A dikali 1 sama dengan A. A dikali 2 sama dengan A. Nah, ya 2 gitu ya. A kali 3, nah ada 3. A kali 0, 0. Setiap yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. Baik. Ya, dan ini juga perlu kalian pahami. Nah, ini. Jika bilangan positif dikali dengan positif, maka sama dengan positif. Nah, sebetulnya persamaannya sama dengan yang ini sebetulnya. Terus, jika bilangan negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Jika bilangan positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, ini semua perlu kalian kuasai sampai kapanpun. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya, sifat-sifat perkalian suatu bilangan. Nah, perkalian positif dengan positif menghasilkan positif. Contoh, perkalian itu adalah hasilnya penjumlahan berulang ya. Contoh, 3 dikali 5. 3 ini bilangan positif dan 5 ini bilangan positif. Kenapa tidak pakai tanda positif? Nah, sebetulnya angka 3 ini sudah dibilang positif walaupun tidak pakai tanda. Kalau tanda boleh, tapi tidak pakai tanda juga. Bilangan ini sudah disepakati di ilmu matematika bahwa ini adalah positif. 3 dikali 5, positif kali positif menghasilkan bilangan positif. Berarti kan perkalian itu adalah penjumlahan bersusun berurut ya. 5 tambah 5 tambah 5. 3 kali 5 itu artinya 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Kalau di kalimat matematika begini, 3 kali 5, 3 kali 5. Jadi 3 kali 3 kali 5 nate. 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Selanjutnya yang B, perhatikan, perkalian positif dengan negatif menghasilkan negatif. Perkalian positif dengan negatif menghasilkan negatif. Bilangan negatif ya. Contoh, 3 ini positif dikali negatif 5. Negatif ini bilangan negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 15. 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. Yang ketiga, perkalian negatif dengan positif menghasilkan negatif. Perkalian negatif dengan positif menghasilkan negatif. Contoh, negatif 3 ini dikali positif 5.
sama dengan negatif, tadi konsep tadi 5 ditambah 5 ditambah 5 kurung tutup sama dengan negatifnya pindahkan, 15-nya jumlahkan. Nah, simpan di sini. Jadi negatif 15. Paham anak-anak? Nah, mudah-mudahan terpusing. Kalian tinggal dengarkan saja. Kalau pusing minum obat saja. Oke, kita lanjut. Nah, ada perkalian negatif dengan negatif menghasilkan positif. Contoh, negatif 3 dikali negatif 5. Negatifnya kita simpan di sini. Kurung buka, kurung ini. Negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 15. Negatif 15. Negatif 15. Artinya 15 yang dalam kurung ini jumlahkan dulu. Negatif 5 ditambah negatif 5 berarti negatif 10. 10 ditambah negatif 5 jadi negatif 15. Negatifnya turunkan ke sini. Nah, kalau ini ada tanda berdekatan negatif dengan negatif, artinya negatif kali negatif sama dengan 15. Hilangkan tanda ini, kurungnya juga hilang, maka menjadi positif 15. Jadi kita lihat sekarang sifat-sifat pembagian suatu bilangan. Pembagian suatu bilangan bulat ya. Sama sebetulnya pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi kalau 3 kali 5 sama dengan 15, maka 15 bagi 3 sama dengan 5 atau 15 bagi 5 sama dengan 3. Pembagian positif dengan positif menghasilkan positif. Sama konsepnya sama yang tadi. Contohnya 35 dibagi 7 sama dengan 5. Terus pembagian positif dengan negatif menghasilkan negatif. Negatif 15 dibagi 7 sama dengan negatif 5. Yang ketiga, pembagian negatif dengan positif menghasilkan negatif. Contohnya 35 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 5. Yang keempat, pembagian negatif dengan negatif menghasilkan positif. Contoh negatif 5, 35 dibagi negatif 7 sama dengan 5, hasilnya positif. Oke anak-anak, paham? Nah, mudah-mudahan dari penjelasan perkalian dan pembagian bilangan bulat ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tinggal kalian perkaliannya dihafalkan. Pak, udah macan apa? Hafalkan. Yang sudah hafal, ya lebih kuat lagi penghafalannya, lebih cepat lagi ya. Ini angkanya baru puluhan, belum nanti kalau angkanya ratusan, belum ada koma dan sebagainya. Kita nanti akan pelajari lagi. Oke anak-anak, kita lanjutkan belajarnya. Nah, coba lengkapi tabel ini. Kalian juga bisa lihat di halaman LKS-nya ya. Silakan dibuka di halaman 14, 15, dan 16. Di halaman 16 ada. Nanti kalian lengkapi LKS di halaman 16 ya. Nah, Bapak jelaskan dulu bagaimana cara mengisinya. Nah, di sini ada tabel yang tabel horizontal ini yang lurus horizontal, dan ada tabel vertikal horizontal. Ada angka 8, 9, 10, 11, 12, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan negatif 11. Terus yang vertikal juga sama, ada 8, 9, 10, 11, 12, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11. Nah, kolom-kolom ini yang harus kalian isi di LKS kalian ada itu. Ya kan? Nah, contoh ini 81. Dari mana 81? Lihat ke atas, garis lurus vertikalnya. Ini ada di angka 9. Terus yang horizontal ada di angka 9. Berarti 9
kali 9, simpan di sini 81. Nah, kalau di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, terus isi semuanya. Kolomnya sampai penuh ya, isi. Terus contoh yang kedua, contoh ini 10, ini lurus angka 8 negatif 80. Dari mana 8 negatif 80? Ini 10 kalinya ini 10 kali horizontalnya di sini. Nah, negatif 8 berarti 10 dikali negatif 8 sama dengan negatif 80. Dan contoh satu lagi, contoh sini, ini 121. Kenapa ini 121? Nah, dari mana? Di sini. Negatif 11 dikali negatif 11. Lurus. Nah, kalian isi ini berapa? Ini juga berapa diisi ya. Lengkapi di LKS kalian di halaman 16. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, kerjakan soal-soal dengan benar. Selanjutnya di halaman 17-nya. Nomor 17-nya juga kalian isi. Nomor 1, umur Mita 5 tahun lebih tua daripada umur suaminya, sedangkan suaminya 23 tahun lebih muda daripada umur ibunya. Umur ibu Mita sekarang 60 tahun. Berapa beda umur Mita dan suaminya terhadap umur ibu Mita? Kerjakan ya. Nomor 2, sebanyak 738 karung tepung akan diangkut oleh 9 truk. Jika muatan setiap truk sama, berapa muatan tiap truk? Yang ketiga, Desi membeli 12 buku. Harga satu buku 1.800. Berapa uang harus dibayar Desi ke kasir? Yang keempat, siswa sebuah SMP ada 252 orang. Jumlah siswa di setiap kelas sama banyak. Berapa orang di setiap kelas jika terdapat 7 kelas? Silakan kerjakan. Yang kelima terakhir, bis di tempat parkir ada 8. Jika setiap bis membawa 48 orang, berapa orang yang terdapat di tempat parkir? Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Sering cuci tangan pakai sabun air yang mengalir. Jangan lupa apabila bepergian kalian menggunakan masker, jaga jarak, jangan sampai berkerumun. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Alhamdulillah, selamat mengerjakan. Terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillah, pembelajaran kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.